Renungan, 24 Agustus. Kisah Dua Kota. Ibrani pasal 11, ayat 9-10, menceritakan bahwa karena iman, Abraham tinggal sebagai pendatang di tanah perjanjian, sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Pengharapan itu sangat berbeda dari keyakinan Roma kuno terhadap kota abadi. Pada tanggal 24 Agustus, tahun 410 Masehi, pasukan Visigot di bawah Alaric memasuki Roma dan menjarahnya selama 3 hari. Kota yang selama berabad-abad dipandang tidak terkalahkan ternyata dapat diguncangkan. Tembok, kekayaan, pasukan, dan kejayaan politik tidak mampu menjadikannya kekal. Pada awal abad ke-5, Kekaisaran Romawi Barat telah lama menghadapi tekanan berat. Perbatasannya sangat luas, pemerintahannya tidak stabil, ekonominya melemah, dan berbagai kelompok bersenjata bergerak memasuki wilayah kekaisaran. Ketika Roma jatuh ke tangan Alaric, penduduk mengalami perampasan, kekerasan, dan ketakutan. Namun, peristiwa itu bukanlah akhir resmi Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran tersebut masih bertahan sampai tahun 476 Masehi. Meskipun demikian, dampak simbolisnya sangat besar. Kota yang pernah menjadi pusat dunia kini dipermalukan. Di tengah kehancuran itu, terdapat pula kenyataan yang diperhatikan Agustinus. Sejumlah gereja dijadikan tempat perlindungan. Orang yang berlindung di dalamnya, baik Kristen maupun bukan, mendapatkan keselamatan. Hal ini tidak menghapus kejahatan para penyerbu atau penderitaan para korban. Namun, bagi Agustinus, fakta itu membantah tuduhan sederhana bahwa iman Kristen hanya membawa kehancuran bagi Roma. Sebagian orang bukan Kristen segera menuduh kekristenan sebagai penyebab malapetaka. Menurut mereka, Roma dahulu kuat ketika menghormati dewa-dewa tradisional. Setelah para kaisar menerima dan mendukung iman Kristen, para dewa dianggap murka, lalu menarik perlindungannya. Tuduhan itu mengguncang masyarakat, termasuk sebagian orang Kristen yang telah terlalu erat menghubungkan kerajaan Allah dengan kejayaan politik Roma. Di seberang Laut Tengah, Agustinus, Uskup Hippo di Afrika Utara, mendengar berita tentang penjarahan itu dan berjumpa dengan para pengungsi. Ia kemudian menulis karya besarnya yang berjudul De Civitate Dei, atau Kota Allah. Karya yang terdiri atas 22 buku itu disusun kira-kira antara tahun 413 dan tahun 426, atau 427 Masehi. Agustinus bukan sekadar membela kekristenan dari tuduhan kaum pagan. Ia juga menolong gereja memahami sejarah, negara, dosa, anugerah, dan tujuan akhir kehidupan manusia. Dalam bagian awal, Agustinus menunjukkan bahwa kebobrokan Roma tidak muncul karena kota itu meninggalkan dewa-dewanya. Jauh sebelum menjadi Kristen, masyarakat Romawi telah diliputi perebutan kuasa, ketidakadilan, kesombongan, dan kerusakan moral. Agustinus sendiri tidak berbicara sebagai orang yang merasa lebih suci. Ia mengakui bahwa sebelum bertobat, dirinya juga pernah diperbudak oleh hawa nafsu. Masalah terdalam manusia bukan sekadar sistem pemerintahan yang buruk, melainkan natur berdosa yang diwarisi sejak kejatuhan Adam. Namun, Injil membawa kabar pengharapan. Yesus Kristus menawarkan pengampunan dan keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh kota atau kerajaan manapun. Agustinus lalu menggambarkan sejarah manusia melalui dua kota. Kota dunia dibentuk oleh cinta kepada diri sendiri sampai meremehkan Allah, sedangkan kota Allah dibentuk oleh cinta kepada Allah. Keduanya bukan dua wilayah geografis atau dua lembaga yang dapat dipisahkan dengan mudah. Dalam zaman sekarang, warga keduanya masih hidup bercampur. Perbedaan terdalam mereka terletak pada apa yang paling mereka cintai. Karena itu, gereja tidak boleh menggantungkan harapan terakhirnya pada negara, pemimpin, kebudayaan, atau kejayaan peradaban. Semua kota manusia dapat tumbuh, berjaya, merosot, dan runtuh. Orang Kristen tetap dipanggil untuk mengusahakan keadilan, kedamaian, dan kebaikan bersama di dunia ini. Namun, kita tidak boleh menyamakan keberhasilan politik dengan datangnya kerajaan Allah. Roma dapat dijarah, tetapi kota Allah tidak dapat diguncangkan. Di sana, kata Agustinus, kebenaran menggantikan kemenangan, kekudusan menggantikan kedudukan tinggi, dan kekekalan menggantikan hidup yang sementara. Seperti Abraham,
Kita hidup sebagai pendatang yang setia di dunia sekarang, sambil menantikan kota yang dibangun Allah. Pertanyaannya bukanlah seberapa kokoh kota dunia yang kita tinggali, melainkan kota manakah yang kita kasihi, dan kepada siapakah kita menyerahkan pengharapan.